Ya, oke. Kita akan membahas tentang soal lingkaran 1 yang ada hubungannya sama panjang busur, kemudian keliling, luas juring, luas lingkaran ya. Oke, sekarang kita akan mulai, ada luas tembereng juga. Oke, jika sudut AOB dan sudut BOC merupakan sudut pusat lingkaran dengan O sebagai titik pusat lingkaran, maka lengkapilah tabel berikut. Nah, di situ berarti ada dua sudut ya. Sudut AOB dan sudut BOC secara terpisah. Kemudian soal yang pertama, jika diketahui panjang busur AB. Nah, berarti kalau kayak gini kita menggunakan perbandingan. Kita pakai perbandingan sudut AOB dibandingkan dengan sudut BOC sama dengan busur AB per busur BC. Ini ya. Berarti 40 per 120 sama dengan busur AB dibagi dengan 25. Nah, sekarang kita akan coret 40 dan 120 itu berarti 1/3 ya. Berarti 1/3 sama dengan busur AB dibagi dengan 25. Maka busur AB sama dengan, berarti berapa ini? 25 dibagi 3. Nah, 25 dibagi 3 itu sekitar 8,33 ya cm. Itu untuk jawaban nomor A. Sekarang kita akan lanjut lagi ke nomor 2. Yang B ya berarti ya. Berarti kayak tadi caranya sudut AOB-nya 60, sudut BOC-nya 150. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang busur BC sekarang. Nah, sekarang panjang busur BC berapa? Berarti 40 per 120 sama dengan 12. Salah ya. Harusnya 60 per 150 ya. 60 sorry, dibagi dengan 150 sama dengan 12 per busur BC. Nah, berarti 60 dibagi dengan 150 kita coret. Berarti jadinya 6 bagi 3, berarti ini 2 bagi 3, 5. Berarti 2 per 5 sama dengan 12 per busur BC. Nah, sekarang berarti BC sama dengan 12 kali 5 dibagi 2. Maka busur BC hasilnya adalah 30 cm. Nah, ini dia jawabannya. Sekarang yang nomor C. Nomor C, jika sudut AOB 30 yang ditanyakan sudut BOC, kemudian panjang busur AB diketahui, panjang busur BC diketahui. Caranya sama ya. Berarti 30 derajat per sudut pusat BOC sama dengan 20 per 45. Nah, sekarang kita akan coret. Ini bagi 5 berarti 4, bagi 5 berarti 9. Berarti 30 per sudut BOC sama dengan 4 per 9. Maka sudut BOC sama dengan 270 dibagi 4. Berarti berapa? 270 bagi 4. Berapa itu kira-kira? Berarti 7 nggak mungkin ya. 6 ya. 6 berapa itu? 6 kan berarti 24. 24 30 bagi 4 itu 7. 67,5 ya. Nah, di 67,5 derajat untuk sudut BOC. Oke, sekarang kita lanjut yang D. Yang D itu yang ditanyakan sudut BOC, kita langsung aja. Sudut AOB maksudnya dibagi dengan 75%, itu 75 derajat sama dengan 125 per 190. Nah, sekarang kita akan sederhanakan. Berarti dibagi 5. Dibagi 5 kan berarti berapa itu? 25 ya. Kalau ini bagi 5 berarti berapa itu? Bagi 5 berarti 38 ya. 38. Oke, ini nggak usah diapa-apain ya.
Berarti 38 sudut AOB sama dengan 75 kali 25. Maka sudut AOB sama dengan 75 kali 25 dibagi dengan 38. Nah, kira-kira berapa ini? Kalau bagi 3 nggak bisa. Ya udah, berarti 75 dikalikan dengan 25 itu berapa? 75 dikalikan 25, kita hitung ya. 37, terus ini berarti 1875 dibagi 38. Nah, nanti hitung sendiri ya. Oke, hitung sendiri hasilnya berapa. Oke, itu adalah untuk sudut AOB. Nah, sekarang kita akan lanjut. Kita akan lanjut berarti ke nomor berikutnya, yaitu nomor 2. Nomor 2. Panjang busur minor dan mayor sebuah lingkaran adalah 35/5 cm dan 52/4/5 cm berturut-turut. Nah, kalau minor itu berarti kan busur yang kecil, kalau mayor berarti busur yang besar. Tentukanlah panjang jari-jari lingkaran dan besar sudut pusat yang membentuk busur minor itu. Nah, sekarang kalau kita gambar suatu lingkaran, nah kayak gini ya, kemudian ada busur minor, misalkan ini busur minornya, misalkan ini A, ini B gitu ya. Busur minornya ini 35,5 cm. Terus yang mayor berarti yang besar, itu berarti 52/4/5. Yang ditanyakan adalah tentukan panjang jari-jari lingkaran. Nah, ini kira-kira caranya gimana nih? Berarti kan kalau satu lingkaran penuh, berarti kelilingnya K sama dengan busur minor tambah busur mayor. Berarti 35,5 ditambah dengan 52/4/5. Nah, sekarang kita hitung ya. Berarti K sama dengan, berarti 71/2 ditambah dengan berapa ini? 264 ya, 264/5. Nah, sekarang kalau sudah, kita akan samain penyebutnya. 10, berarti 71 dikali 5 kan berarti 355 ya. Kemudian ini kali 2, berarti kali 2, 528. Nah, sekarang kelilingnya berapa itu? Oh, ini 1/5, ding. Salah. Bukan setengah ya, 1/5. Gampang kalau 1/5. Salah. Bukan setengah, tapi 1/5. Oke, berarti ini 1/5. Gampang kalau 1/5 ya. Yaudah, berarti K sama dengan 35 tambah 52. Ditambahkan dengan 1/5 tambah dengan 4/5. Nah, berarti berapa? Ditambah 1/5 tambah 4/5. Berarti K sama dengan 87 ditambahkan dengan 1 ya. Maka hasilnya kelilingnya 88. Nah, sekarang R-nya berapa? Kita ambil dari keliling. Kita ambil dari keliling, berarti berapa itu? K itu adalah 2 PR. Nah, 2 PR. Berarti 88 sama dengan 2 kali 3,14 kali R. Kita nggak tahu berapa. Berarti 88 dibagi 2 ya. Berarti 44 ya. 44 sama dengan 3,14 kali R. Maka R sama dengan 44 dibagi dengan 3,14. Nah, itu berapa? Apakah kita pakai 22/7 supaya lebih mudah? Boleh ya, 22/7 aja ya. Kayaknya lebih enak 22/7 dibandingkan 3,14. 22/7 kali R. Berarti 88 sama dengan 44/7 kali R. Maka R sama dengan 88 kali 7 dibagi 44. Maka R-nya berapa ini? 14 ya. 14 cm. Nah, kemudian yang B. Sekarang besar sudut pusat yang membentuk busur minor. Oke. Nah, kan tadi kan kelilingnya berapa itu? Kelilingnya kan 88. Busur minornya berapa? Busur minornya itu 52/4/5. Nah, berarti berapa itu?
Sudut pusat busur minor. Minor tuh berarti yang 35/5 ya. Nah, berarti sudut pusatnya berapa? Ya udah, berarti kita pakai panjang busur AB minor ya. AB minor. Berarti X kita nggak tahu, per 360 dikalikan dengan keliling lingkaran. Nah, kelilingnya kan 88 tuh ceritanya. 88. Kemudian ininya 35/5 sama dengan X per 360 dikalikan dengan keliling lingkaran itu 88. Oke, sekarang kalau ini dibagi 4 bisa ya. Kalau bagi 4, kalau bagi 8 langsung bisa nggak sih? 360 dibagi 8 bisa ya. Ini kalau bagi 8 kan 11. Ini bagi 8 berapa? Bagi 8 itu berarti 45 ya. 45 betul. Ya, betul ya. Nah, sekarang kalau sudah berarti 35/5 dikalikan dengan 45. Nah, sekarang kayak misal mau gini. Mending gini aja. 35/5 itu kan kita jadikan pecahan biasa dulu. 35 kali 5 kan berarti 175 ya. 175 ditambah 1, 176. 176 per 5 dikalikan 45 sama dengan 11X. Nah, ini bisa dicoret 9. Maka X sama dengan 176 dikali 9 dibagi 11. Oke, ini bisa dicoret lagi. 11 ini berarti 16. X sama dengan 16 kali 9. Berapa itu? 45. Berarti 144 ya. 144 derajat. Oke, jawabannya adalah sudut pusat yang membentuk busur minor itu 144 derajat. Itu ya. Sekarang kita lanjut. Nah, perhatikan gambar berikut. Jika jari-jari lingkaran 26 cm, kemudian sudut OBPF itu 30 derajat, dan panjang tali busur CD itu adalah 48, maka tentukan panjang apotema OF. Nah, terus panjang tali busur AB dan seterusnya. Nah, sekarang kita jawab yang pertama dulu ya. Jari-jarinya 26, berarti itu OB26, ini kan sama ya berarti ya. Ini juga 26. Nah, ini karena 90 derajat, ini 60. Ini 60 gitu ya. Ini 30, 90, berarti ini 60. Berarti ini 30 ya. Nah, berarti segitiga sama kaki ini ceritanya. Terus yang ditanya apa? Apotema OF. Berarti kalau apotema OF, kamu bisa menggunakan segitiga istimewa. Ini gambarnya kayak gini ya. Nah, ini saya gambar ulang ya. Ini F, ini O, kemudian ini A. Saya ambil salah satu karena dia sama kaki. Kamu mau ngambil dari manapun boleh. Ini 26, ini 60 derajat, ini 30 derajat. Nah, berarti kita pakai perbandingan 30 banding 60 banding 90. Berarti 1 banding akar 3 banding 2. Nah, sekarang di depannya 90 derajat yaitu 26. Berarti yang di depannya 30 derajat itu berarti 13. Betul ya? Kemudian yang di depannya 60 derajat, maka otomatis dia adalah 13 akar 3. Oke, kita letakkan ya. Ini 13, ini 13 akar 3. Berarti OF, apotema OF sama dengan 13 cm. Ketemu. Itu penjelasan yang A. Sekarang yang B. Sekarang yang B, jari-jarinya sama, 26, kemudian 30 derajat untuk sudut OBPF. Maka tali busur CD adalah 48. Maka tentukan tali busur AB. Nah, ini tali busur AB di sini. Kemudian CD-nya 48. Kalau ini 48, otomatis kan ini 24. Separuhnya ya. Ini 24. Oke, sekarang ini 26 karena dia udah tahu kita sama kaki. Kemudian yang diketahui siapa lagi nih dia? Nah, berarti kan ini nggak tahu tuh.
Jari-jarinya 26. Nah, yang lainnya kan kita nggak tahu tuh. Terus yang ditanyain adalah panjang busur AB. Ini segini. Nah, berarti pakai kayak tadi. Kayak tadi persis. Nah, gini ya. Ini 30 derajat. Sama kayak tadi persis. 30 derajat. Ini 60. Di depannya 90. Maka di depannya ini 13. Terus ini jadi depannya 60 derajat berarti berapa? 13 akar 3 ya. 13 akar 3, ini berarti otomatis 13 akar 3. Maka panjang tali busur AB, maka AB itu didapat dari BF ditambah dengan AF. Maka 13 akar 3 tambah 13 akar 3. Karena sama-sama akar 3 berarti 26 akar 3 cm. Jawabannya. Ya. Oke, berarti panjang tali busur AB adalah 26 akar 3. Sekarang lanjut ya. Jika jari-jari lingkarannya adalah 26, ini 30, kemudian panjang tali busur CD 248, oke. Maka tentukan apotema BG. Apotema BG. Oke. Oke kali ya ini, bukan BG ya. Apotema OG. Karena kalau BG nggak mungkin. Ganti ya, OG. Oke, ini 24. Berarti misal tarik sini. Kalau misal tarik sini maka garis OD itu adalah jari-jari gitu ya. Karena jari-jari itu kan terbentuk dari titik pusat lingkaran O. Kemudian kita tarik ke busurnya. Ini 24, ini 26. Berarti OG-nya kita ngitung pakai Pitagoras. Berarti 26 kuadrat dikurangi dengan 24 kuadrat. Maka OG sama dengan 676 dikurangi 576. Maka OG kuadrat sama dengan 100. Maka si OG akar 100 adalah 10 cm. Nah, ini kamu bisa menggunakan yang namanya triple Pitagoras boleh gitu ya, lebih cepat. Oke, sekarang lanjut. Luas juring AOB. AOB, luas juring AOB. Nah, karena ini 90 derajat, maka ini 60, ini 60. Ininya 26, ini 26. Oke, nggak masalah. Berarti sudut pusatnya, sudut AOB itu sama dengan 120 gitu ya. Nah, maka luas juring sama dengan 120 per 360 dikalikan dengan pi r kuadrat karena luas ya. Berarti sepertiga, ini dicoret sepertiga, dikalikan dengan pi, pi-nya saya dimen dulu, dikalikan dengan 26, 26 kali 26. Oke, berarti sepertiga, kan 26 kali 26 kan dibagi 3 nggak bisa tuh. Ya udah, kalau nggak bisa berarti pakai cara yang lain. Caranya gimana? Ya, betul. Ya udah kita totalin dulu ya, 26 kali 26. Berarti 6, 3, 15, terus 2 ini 1. Nah, berarti 6, 76 ya. Berarti sepertiga pi kali 676. Nah, ini bisa nggak? 676 dibagi 3. Berarti berapa itu? 2 koma ya. Berarti 225,3 ya. Pi. Nah, dalam pi boleh nggak, Miss? Boleh. Pi-nya nggak usah dihitung. Oke, sekarang kita lanjut. Yang E, luas segitiga AOB. Nah, karena kita tahu bahwa ini adalah 60 derajat, 60 derajat, kemudian tadi tingginya 5 ya. 5 ya tadi ya. Atau berapa itu tadi?
Ini 26, 26. 13, sorry, 13 bukan 5, 13. Ini 13 akar 3. 13 akar 3. Oke. Berarti luas AOB sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali alasnya itu berarti 26 akar 3 dikalikan dengan 13. Maka sama dengan 169 akar 3 cm kuadrat. Ya. Karena tadi udah kita ngitung ya, tingginya itu 13. Kemudian kenapa kok 13 pakai sudut istimewa? Karena AO itu adalah jari-jari dan sekaligus sebagai sisi miring pada segitiga. Jadi menggunakan 30, 60, dan 90. Itu enak ya. Sekarang lanjut. Luas tembereng. Nah, luas tembereng AB. Berarti ini ya, yang diarsir di blok ini ya. Oke, berarti kan tadi kan kita udah menghitung luas juring ya. Berarti luas tembereng itu adalah luas juring AOB dikurangi dengan luas segitiga AOB juga. Oke, luas juringnya tadi 120 per 360 dikalikan dengan pi r kuadrat. Pi r kuadrat 26 kali 26. Kurangi dengan luas segitiga setengah kali alas. Alasnya 26 akar 3 dikali dengan 13 ya. Oke, berarti sepertiga kali pi dikalikan dengan 676. Kemudian berarti min 169 akar 3. Maka hasilnya 676 per 3 pi min 169 akar 3 cm kuadrat. Ya, itu untuk luas juringnya. Saya nggak ngitung pi-nya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sebuah satelit berada 20.000 km di atas permukaan bumi. Akan mengelilingi bumi dengan diameter 12.760 km. Oke, di sini kan sama-sama kilometer ya. Aman ya. Tentukan panjang lintasan yang akan ditempuh satelit untuk sekali mengelilingi bumi. Nah, berarti kita harus cari keliling. Berarti keliling itu pi kali d. Karena di situ kebetulan diameter ya. Berarti pi-nya pakai apa, mau pakai 22 per 7? Bisa nggak kalau pakai 22 per 7? Oh, coba ya. Atau 3,14 boleh. 3,14 kali 12.760. Nah, kita hitung ya berapa ya. Atau mau pakai 22 per 7 juga boleh. Coba aja. Nah, itu berapa itu? 3,14 atau mau 22 per 7? Bisa nggak kalau 22 per 7? Kita coba hitung ya. Harus hitung sih. Kalau nggak dihitung ya nggak akan tahu ya. Itu hasilnya berapa. Gitu. Oke, kita coba ngitung. Ntar saya mau cari pulpen saya dulu. Berarti berapa itu? Ya, coba kamu hitung ya. Berarti kan nanti kalau sudah ketemu keliling, yang ditanyakan adalah panjang lintasan. Nah, berarti apa? Kalau panjang lintasan itu apa? Nah, berarti 40,066,4. Kalau misalkan 22 per 7, oke, sekarang kita cari panjang lintasan ya. Panjang lintasan berarti N
Berarti panjang lintasan berarti apa? Berarti keliling dibagi dengan ini ya, jarak ya. Berarti K dibagi dengan jarak 40,066 dibagi dengan 20.000. Ini berapa? Nah, coba dihitung ya. Ini Mistal juga hitung dulu. Ya, kira-kira berapa itu? 40. Sebentar. Sini hujan terus. Nah, udah ketemu belum? Itu sebuah sate berada. Oh, itu berarti tinggi ya. Oke. Berarti nyari apa dulu? 40, berarti itu tingginya ya, Nak ya. Berarti sebenarnya kalau tingginya ini sudah benar sih. Jaraknya itu kan harus ditambahkan dengan 6380 ya. Benar nggak? Berarti kan gini. Jarak sama dengan 20.000 ditambah dengan 6380. Ketunglah 26380 km. Berarti bukanya panjang lintasannya berarti 2 kali 3,14 dikalikan dengan 26380, maka ketemunya 165 16666,4 ya, km. Nah, berarti jarak panjang lintasan yang akan ditempuh satelit untuk sekali pengelilingan bumi itu 165.66666 gitu ya. Oke, itu untuk penjelasan nomor yang ini. Oke, sekarang lanjut ya. Pak Dadang ingin membagi kebun yang berbentuk lingkaran kepada ketiga anaknya dengan perbandingan luas tanah anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga itu adalah 4:3:2. Jika keliling kebun tersebut itu 132 meter, tentukan luas tanah anak kedua. Oke, kan ini berarti kita nggak tahu ya, hanya diketahui kelilingnya aja. Kelilingnya itu 132, kemudian
anak pertama itu berarti kita bisa nyari R ya. Berarti K sama dengan 2πR. Berarti 132 sama dengan 2 kali 22/7 kali R. Maka berapa itu? 132 sama dengan 44/7 kali R. Maka R sama dengan 132 dikali 7/44. Sama dengan 21. Berarti total kebun. Nah, berarti kebunnya luasnya berarti PR kuadrat gitu ya. Berarti Pi-nya 22/7 lagi kali 21 kali 21. Ini saya ngitung kebunnya ya. Kebun totalnya. Berarti 66 kali 21 berapa ya? 1386 meter ya. Karena sistem meter. Terus yang ditanya adalah bagian anak kedua. Bagian anak kedua sama dengan 3/9 kali luas total. Tadi 1386. Sama dengan 462 meter kuadrat. Oke. Itu untuk nomor ini ya. Jadi dicari keliling yang dulu, cari jari-jari lewat keliling, kemudian cari luas baru dipakai perbandingan. Oke ya. Sekarang lanjut. Nah, ini. Jika luas daerah yang diarsir itu adalah 20 cm kuadrat, berapakah luas daerah yang tidak diarsir? Berarti yang putih. Ini jari-jari lingkaran pertama, ini jari-jari lingkaran kedua. Berarti R1 sama dengan 8 cm. Berarti luas sebenarnya luas yang pertama itu kan berarti PR kuadrat. Berarti 3,14 kali 8 kali 8. Kita hitung berapa ini? Berapa itu? 3,14 kali 64. Berarti 200,96 cm kuadrat. Kemudian yang R kedua, gambar kedua, itu kan 10. Berarti luas kedua berarti PR kuadrat sama dengan 3,14 kali 100. 10 kuadrat kan 100 ya, berarti 314 cm kuadrat. Nah, sekarang jika luas daerah yang diarsir itu adalah 20 cm kuadrat, berapakah luas yang tidak diarsir? Nah, caranya gimana itu? Berarti luas yang tidak diarsir berarti sama dengan berapa itu? Berarti kan dikurangi dong, luas seluruhnya dikurangin kan? Nah, kira-kira berapa itu kalau dikurangin? Berarti luas pertama itu 200,96. Kemudian luas kedua itu 314. Nah, kira-kira luas yang tidak diarsir itu berapa? Nah, berarti kan gini. Luas yang tidak diarsir sih bagian pertama, itu kan berarti 200,96 dikurangi 20 dong. Itu kan numpuk kan ceritanya. Berarti 180,96 cm kuadrat. Sekarang bagian yang kedua, luas yang tidak diarsir. Karena kan dia numpuk, dua sisi kan. Berarti 314 minus 20, maka ketemunya adalah 294. Nah, berarti total yang tidak diarsir berarti 180,96 plus 294. Jadi totalnya adalah 474,96 cm kuadrat. Oke, itu untuk penjelasan nomor ini. Nah, itu kan kenapa kok dia ini kan gambarnya kayak diagram Venn gitu ya, waktu kelas 7. Tetapi ini dia tuh numpuk. Jadi punyanya si lingkaran satu juga punyanya lingkaran yang kedua, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Berarti ini yang terakhir ya. Nah, yang ini. Nah, perhatikan ini sebenarnya ada ketentuannya lagi. Ini jika gitu ya, jika itu ada titik di situ, titiknya itu adalah titik A dan titik B. Nah, kalau kamu lihat sebenarnya kan 6 cm itu bergerak dari sini ke sini, itu kan berarti sebagai R dong. R yang pertama gitu ya. Kemudian B ke sini itu berarti R yang kedua. Nah, artinya kan sama. Otomatis jaraknya A ke B ini juga sama, yaitu 6 cm juga. Nah, kalau udah kayak gini,
kita bikin yang namanya segitiga di temberengnya. Sebenarnya ini tembereng ya, 2 tembereng yang dijadiin satu. Nah, caranya gimana, Miss? Ini ada keterangannya lagi. Supaya ini bisa dikerjakan, maka pusat lingkaran pertama di P, di A gitu ya. Kemudian pusat lingkaran yang kedua itu di B. Nah, gini. Nah, kemudian misal saya akan ambil segitiga di sini. Ini kan jadinya tembereng ya. Nah, ini dia. Ini kira-kira segitiga yang di dalam ini jarak A ke B kan otomatis 6 dong. Ya kan? Kemudian nah, sekarang yang ini nih, panjangnya ini berapa? Kira-kira itu berapa? Nah, berarti luas juring otomatis kan kalau misal tarik itu kan berarti ini segitiga sama sisi tuh. Berarti ini 60 derajat. Ini 60 derajat dan ini 60 derajat. Fine ya sampai sini ya. Ini ada 2 tembereng berarti. Nah, berarti yang pertama kita cari yang namanya luas juring. Luas juring yang 60 derajat. Berarti 60 per 360 dikalikan dengan pi R kuadrat. R-nya tetap 6 ya, 3,14 dikalikan 6 kali 6. Kita akan hitung, berarti kan ini 1/6 dikalikan dengan 3,14 dikalikan dengan 6 kali 6. Saya coret. Berarti sisanya 314 dikalikan dengan 6. Itu berapa itu? 314 dikalikan dengan 6. Kalau 314 kalikan 6 kan 18,84 cm kuadrat. Nah, sekarang carilah luas segitiga sama sisi. Nah, tadi kan saya bilang itu sama sisi kan pastinya. Berarti setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali alasnya adalah 6. Berarti tingginya siapa? Nah, tingginya kamu cari nih. Tingginya ini berapa tuh dia? Nggak kelihatan ya? Nih tingginya ini berapa? Kalau ini 6 kan berarti ini 3 dong. Di depannya 30 derajat itu 3. Berarti di depannya 90 kan berarti 6. Bener nggak? Karena kan sama sisi kan? Berarti di depannya 60 derajat maka 3 akar 3. Oke. Dikalikan dengan 3 akar 3 maka jadinya adalah 9 akar 3 cm kuadrat. Nah, sekarang luas tembereng. Karena temberengnya kan ada 2 tuh. Berarti luas tembereng sama dengan berarti luas juring dikurangi luas segitiga sama sisi. Berarti 18,84 dikurangi dengan ini enggak usah, ini ya. Dikurangi, dikurangi dengan berapa? 9 akar 3 ya, Nak ya? 9 akar 3 cm kuadrat. Dikalikan 2 karena ada 2. Nah, kaliin 2. Berapa tuh kalau kaliin 2? Berarti kalau kaliin 2, maka akan terjadi yang namanya 18,84 dikalikan dengan 2. Berarti itu 37,68 min 18 akar 3. Nah, ini. Nah, ini luas temberengnya. Nah, sekarang kan kita mau mencari keseluruhan. Kalau mencari keseluruhan berarti harus cari luas juring. Ditambahkan dengan luas juring yang ini nih. Nah, kan ini belum kita hitung tuh ceritanya. Nah, ini nih. Nah, oke. Berarti gimana? Berarti yang tadi, luas tembereng yang tadi tuh, yang kecil tadi, itu berarti 37,68 dikurangi 18 akar 3 ditambahkan dengan luas juring 120 karena ini 60 ya. Berarti 120 derajat per 360 dikalikan dengan pi R kuadrat. Pi-nya 3,14, ininya 6 ya. 6 kali 6. Oke, berarti 37,68 sama dengan ya. Min 18 akar 3 ditambah dengan ini sepertiga. 1/12. Kok sepertiga? Kok 1/12 sih?
Salah dong misal. Sepertiga maksudnya. Duh, udah ngantuk nih saya nih. Sepertiga kali 3,14 kali 6 kali 6. Berarti jadinya 37,68 min 18 akar 3. Ini coret 2. Berarti 3,14 dikalikan dengan 12 ya. 3,14 kali 12. Maka ketemulah, berarti plus ya, 37,68. Nah, betul nggak sih? Betul ya. Berarti sepertiga kali 3,14. Betul kak? Hmm. 3,14 kali 12. 37,68. Oke, ini plus berarti 37,68 dikalikan ditambahin berarti 75,36 dikurangi dengan 18 akar 3. Nah, cm kuadrat. Oke. Ya, itu dia untuk pembahasan lingkaran 1. Jadi siap-siaplah untuk besok supaya kamu nilainya bagus ya. Oke, selamat belajar, Tuhan berkati.